Kerajaan Demak. Perkembangan Kerajaan Demak tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Majapahit. Pada awalnya, Demak merupakan salah satu pelabuhan dagang yang dimiliki Kerajaan Majapahit. Pelabuhan dagang ini makin ramai setelah dikunjungi oleh pedagang asing, termasuk para pedagang dari Arab. Pedagang dari Arab tersebut menetap sementara di Demak dan menyebarkan agama Islam di wilayah Demak. Dalam perkembangannya, di wilayah tersebut berdiri sebuah kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Demak. Kondisi geografis Kerajaan Demak. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah. Berdasarkan informasi dalam babat lokal, pusat pemerintah Kerajaan Demak terletak di Bintara atau Gelagawangi. Pusat Kerajaan Demak dikelilingi oleh beberapa sungai antara lain Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang. Keberadaan sungai tersebut sangat mendukung perkembangan pertanian di Kerajaan Demak. Sementara itu, di wilayah pesisir Demak menjadi pelabuhan bagi kapal-kapal dagang berukuran besar. Letak di pesisir utara Jawa bagian tengah menyebabkan Demak menjadi penghubung daerah-daerah di Indonesia bagian timur dan barat. Kehidupan politik. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad yang ke-15. Ia merupakan keturunan Raja Brawijaya V dan Putri Champa dari Vietnam. Pada awalnya Demak termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, akan tetapi ketika Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran akibat Perang Saudara pada 1478, Demak berkembang menjadi kerajaan bercorak Islam. Bahkan dalam perkembangannya, wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah kekuasaan Demak. Setelah Raden Patah wafat, Demak dipimpin oleh Pati Unus atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Patri Unus terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada sehingga ia berambisi menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di wilayah kepulauan Indonesia seperti Majapahit. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Pati Unus berusaha membangun angkatan laut yang kuat. Selain membangun angkatan laut, Pati Unus berusaha menyerang Malaka yang saat itu dikuasai Portugis. Penyerangan itu dilakukan karena keberadaan Portugis di Malaka dianggap merugikan perdagangan Demak. Akan tetapi serangan tersebut gagal karena Portugis memiliki angkatan perang yang lebih kuat. Kedudukan Pati Unus sebagai Sultan Demak digantikan oleh Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai 1546. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Demak berhasil mencapai puncak kejayaan. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan, kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar, Kalimantan Selatan. Demak mulai mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Trenggono. Kemunduran ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto atau putra Sultan Trenggono dan Arya Penangsang, keturunan Pangeran Sekar Sudo Lepen, adik Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, dari Pajang. Ia kemudian merebut tahta Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Pemindahan ibu kota tersebut sekaligus mengakhiri eksistensi Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir, perdagangan Demak mengalami perkembangan pesat. Pelabuhan Demak berkembang menjadi pelabuhan
transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Sebagai pelabuhan transito, Demak sering dikunjungi pedagang asing yang ingin membeli rempah-rempah dari Maluku. Selain sektor maritim, Kerajaan Demak mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor agraris. Perkembangan sektor agraris di Kerajaan Demak tidak lepas dari kondisi wilayah pedalaman yang subur sehingga mendorong perkembangan pertanian sawah. Beras merupakan salah satu komoditas dagang Demak yang diunggulkan dari sektor agraris. Pada abad ke-16, Demak dikenal sebagai penghasil beras terbesar di wilayah Kepulauan Indonesia. Kehidupan agama. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di pantai utara Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa tersebut didukung oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Para wali tersebut memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wali Songo mendirikan Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah agama Islam di Jawa. Masjid Agung Demak juga sering digunakan sebagai tempat bersidang pada wali atau ulama untuk membahas berbagai permasalahan. Wali Songo juga berperan sebagai penasihat Kerajaan Demak. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak diwarnai ajaran Islam yang berakulturasi dengan kebudayaan Jawa. Akulturasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara selamatan dan yasinan. Salah satu ulama yang mengembangkan akulturasi budaya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi peletak dasar-dasar tradisi sekaten yang sampai sekarang masih dijalankan di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Perkembangan akulturasi budaya menyebabkan tradisi agama Islam di Demak berbeda dengan tradisi ajaran Islam di Arab. Corak kebudayaan Islam di Kerajaan Demak dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Demak. Masjid Demak memiliki bentuk unik, yaitu bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk atap ini merupakan ciri bangunan Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha. Dengan demikian, masyarakat Jawa di Demak memiliki kemampuan memadukan budaya Islam dan kebudayaan lama, lokal, dan Hindu-Buddha menjadi kebudayaan baru.